Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai e-bisnis atau elektronik bisnis. Nah, adapun nama kelompok dari kelompok kami yaitu yang pertama Miftahul Jannah Arianto, yang kedua Siti Fatima, yang ketiga Hamriani, dan yang keempat Ayu Az-Zahra. Nah, elektronik bisnis pasti tidak asing lagi di telinga kalian kan? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Definisi e-bisnis. Nah, apa sih sebenarnya e-bisnis itu? E-bisnis atau elektronik bisnis adalah sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. Transaksi bisnis tersebut dilakukan seperti transfer keuangan, pembelian, pertukaran data secara elektronik, pengiriman informasi, dan kesepakatan kerja bisnis. Adapun contoh e-bisnis atau elektronik bisnis yaitu sebagai berikut. Tokopedia, Shopee. Kondisi dan situasi pasar bisnis digital. Pasar dunia maya yang saat ini sudah dianggap sebagai salah satu pasar modern yang paling banyak diminati oleh masyarakat tanpa memandang usia, negara, bahkan jarak sekalipun. Tips berbisnis via internet. Yang pertama, temukan masalah yang dihadapi pasar. Produk adalah komponen vital dalam bisnis online. Jadi, ketika memulai bisnis online, jenis bisnis apapun itu, yang pertama kali harus Anda pikirkan adalah apakah produk Anda dibutuhkan pasar? Apakah produk Anda bisa menyelesaikan masalah konsumen? Yang kedua, riset pasar. Kenapa harus riset pasar terlebih dahulu? Karena Anda tidak bisa memulai bisnis online hanya berdasarkan asumsi pribadi Anda. Anda membutuhkan data yang objektif sebagai fondasi bisnis online yang kuat. Melalui riset pasar ini, Anda bisa mendapatkan data-data tersebut. Jadi, Anda bisa mengambil keputusan yang didasari data-data objektif, bukan sekedar asumsi dan opini. Yang ketiga, analisis kompetitor. Keep your friends close and your enemies closer. Kiranya, pepatah di atas cocok diaplikasikan ketika Anda memulai bisnis online. Untuk bisa mengalahkan kompetitor, Anda harus mempelajari mereka terlebih dahulu. Apa kelebihan mereka? Bagaimana cara mereka mendekati konsumen? Sampai apa kekurangan mereka? Dengan informasi-informasi tersebut, Anda bisa membuat produk yang bisa bersaing dengan kompetitor. Yang keempat, cari modal bisnis. Riset Anda tak berhenti di target pelanggan dan produk yang akan dijual. Selanjutnya, Anda perlu memilih bisnis model mana yang paling menguntungkan. Karena, meski Anda menjual produk yang sama, cara menjualnya bisa berbeda-beda. Yang kelima, tentukan target pasar. Target pasar adalah sekelompok orang dengan karakteristik yang sama dan kemungkinan membeli produk yang Anda buat. Setiap produk punya pasarnya masing-masing. Misalnya, meskipun sama-sama jam tangan, Rolex dan Casio punya target pasar yang berbeda. Rolex lebih menyasar pasar di kalangan high class, sedangkan Casio menyasar pasar kelas menengah. Yang keenam, buat produk. Pastikan produk tersebut sudah sesuai kebutuhan target pasar. Yang ketujuh, buat website. Memulai bisnis online belum afdol jika belum membuat website. Ibarat berjualan secara offline yang membutuhkan toko. Bisnis online pun butuh toko. Kenapa harus website? Mengapa harus membuat website untuk bisnis online Anda? Yang kedelapan, pasarkan produk dengan strategi yang tepat. Dan yang kesembilan, pertahankan pelanggan setia. Perusahaan yang mengadopsi konsep manajemen
digital dalam mengelola organisasinya, maka perusahaan akan cenderung bisa bertahan lama, bahkan kompetitif di pasar. Cybercrime dan hacker. Cybercrime adalah salah satu kejahatan yang marak terjadi dengan memanfaatkan dunia maya sebagai tempat untuk mengambil keuntungan atau profit taking. Hacker atau peretas adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, serta menerobos masuk ke dalam sistem komputer dan jaringan komputer, baik itu untuk keuntungan pribadi atau dimotivasi oleh tantangan. Siapa saja yang dijuluki hacker terbaik? Gary McKinnon. Hacker asal Inggris ini merupakan peretas paling berbahaya. Pasalnya, ia mampu meretas 97 sistem militer dan pertahanan Amerika Serikat dalam waktu 13 bulan. Tak hanya itu, ia juga meretas komputer milik Pentagon dan NASA, serta mematikan 2.000 komputer di suatu perusahaan terkenal. Jim Govedi. Jim Govedi adalah hacker Indonesia dengan reputasi global. Ia mampu meretas dan mengubah arah 2 buah satelit milik Indonesia dan 1 buah satelit milik Cina. Anonymous. Anonymous merupakan kelompok hacker yang dibentuk pada tahun 2003 dan mempunyai ciri khas menggunakan topeng. Anonymous menentang sensor yang dilakukan oleh pemerintah dan juga menolak perbatasan internet yang diatur oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.